dia maka tertolak. Inilah kewajiban kita untuk menuntut ilmu, karena Allah tidak akan menerima amal kecuali dengan ilmu. Dan ilmu ini kita butuhkan setiap saat, baik kita makan, minum, masuk masjid, atau apa yang kita kerjakan harus didasari dengan ilmu. Dan dengan ilmu ini, kalau kita cocok ilmu itu dengan Allah Ta'ala, perintah Allah, kita mendapatkan pahala. Ternyata pahala bukan hanya diperoleh dengan salat saja, termasuk birrul walidain. Kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak, itu adalah pahala. Yang mana pahala ini kembali kepada orang beramal. Baik, kita sekarang membahas fi aqsamin nas fis siyam. Berapa banyak macam manusia yang diwajibkan siam? Karena Allah Ta'ala tidak mewajibkan siam untuk semua manusia. Anak kecil tidak diwajibkan, tapi dilatih. Orang gila tidak diwajibkan karena hilang akalnya. Orang yang pingsan, yang mabuk tidak diwajibkan sampai hilang mabuknya. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya ada beberapa kelompok manusia yang tidak diwajibkan siam, dan juga ada yang diwajibkan siam. Dan ini harus kita ketahui, karena siam ini bagian daripada ibadah yang sangat mulia. Yang tadi siang sudah kita terangkan bahwa as-sawmu li, saum itu haknya Allah yang memberi kepada hambanya pahala yang banyak sekali. Pertama, anna fardhas siyami, bahwasanya kewajiban puasa ini kana fi awal amri, pada masa pertamanya, pada mulanya, ala marhalataini. Jadi siam ini bukan wajib seperti kita sekarang, tetapi ada dua tingkatan zaman dulu. Summa istaqarrat ahkamus siyam, kemudian ditetapkan oleh Allah Ta'ala hukum siam ini menjadi wajib. Mana dalilnya bahwasanya asalnya siam ini adalah, yaitu boleh memilih. Orang kuat tidak siam tidak mengapa, tapi sekarang orang yang kuat, yang sehat wajib siam. Berarti beda dengan dulu. Nah, sekarang siapakah yang diwajibkan siam ini? Karena orang kafir tidak diwajibkan karena kufurnya. Orang gila tidak diwajibkan karena hilang akalnya. Anak kecil tidak diwajibkan, tapi dilatih oleh orang tuanya karena belum sempurna akalnya. Pertama, yang diwajibkan sebenarnya al-muslim, orang muslim. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil oleh Allah Ta'ala orang beriman, diwajibkan kamu siam. Yang kedua, balik. Dan baliknya ini ketika untuk wanita, baliknya sudah datang bulan atau haid. Untuk laki-laki kalau sudah mimpi keluar mani. Ini untuk baliknya, yaitu kaum pria beda dengan baliknya kaum wanita. Dan ini harus kita pelajari supaya kita tahu, dan supaya ibu-ibu bisa memberitahu pada putri-putrinya, dan juga supaya orang tua laki-laki, bapak bisa memberitahu kepada anaknya laki-laki. Ini karena ini kadangkala orang yang belum merasa dia balik, belum mau sholat atau yang lainnya, maka kita menyuruh. Dan apabila untuk laki-laki biasanya kalau tumbuh balik ada bintik-bintik yang hitam atau merah di mukanya. Itu hormon yang keluar dari, yaitu dari jasadnya. Dan ada yang tidak, yang penting tanda kebalikan laki-laki berubah suaranya menjadi besar. Berbeda dengan wanita. Wanita tanda yaitu baliknya dengan keluarnya haid dari farjinya. Yang nomor dua, al-aqiluh. Nah, itu pertama orang muslim. Kalau orang kafir diwajibkan, karena orang kafir beramal tidak diterima dengan kekufurannya. Nomor dua, balik. Balik itu maknanya sudah sempurna akalnya. Yang nomor tiga, aqilun. Kalau dia muslim balik tapi tidak berakal, gila, tidak diwajibkan. Kemudian juga al-muqimu, yang dia berada di negerinya, tidak safar. Kalau safar mendapatkan keringanan, boleh siam, boleh tidak. Tetapi kalau kita kuat, lebih baik kita siam supaya kita tidak utang pada Allah. Kemudian al-qadiru, mampu. Nah, ini persyaratan yang pertama bagi orang yang siam. Kemudian as-salimu minal mawani, selamat dari penghalang-penghalang. Nah, seorang lagi persyaratan orang siam, satu, dia muslim, kafir tidak diwajibkan. Yang nomor dua, balighun, karena belum balik tidak diwajibkan, belum sempurna. Nomor tiga, aqil,
akalnya sempurna. Nomor 4, dia mukim, tidak bepergian. Kalau safar boleh dia menunda siamnya. Tapi kalau dia mampu safar mampu siam lebih bagus. Wa antasumu khairul lakum. Kemudian juga selamat dari penghalang-penghalang. Selamat dari penghalang yaitu termasuk yaitu orang kafir, maka tidak diterima siamnya karena kekufurannya. Dan ini merupakan dalil, merupakan ijma dari Al-Quran, dari hadis, dan juga ijma kaum muslimin. Jadi kewajiban siam ini tidak ada yang berselisih. Orang awam pun juga tahu itu wajib. Tahunya itu karena ketika orang muslim bulan Ramadan siam semuanya, mereka ikut. Yang pertama, dasarnya dari surat Al-Baqarah ayat nomor 180. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Ini mulianya bulan Ramadan. Bagaimana kita pagi, siang, sore, malam bisa yaitu membaca Al-Quran. Dan kalau bisa membaca tartil dengan memahami maknanya, tidak harus hafal satu yaitu Al-Quran. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat kadang-kala ada yang 5 hari hafal 30 juz. Karena kesungguhan melihat kemuliaan bulan Ramadan itu. Ada lagi yang 10 hari yaitu hafal Quran, ya, yaitu berarti satu harinya 3 juz. Yang nomor 2, unzila fihil Quran. Ini kemuliaan bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada hambanya yang beriman. Yang nomor 3, Allah Ta'ala juga menurunkan huda. Huda itu petunjuk. Jadi Al-Quran itu isinya petunjuk-petunjuk. Berbeda selain Al-Quran kadang-kadang isinya penyesat-penyesat. Kemudian petunjuk untuk siapa? Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Karena makhluk yang lainnya sudah beribadah dengan dasar ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih. Nah, upayakan tidak ada yang anaknya yang rame ya, supaya nanti saya bisa konsentrasi ketika kita menyampaikan. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Itu satu. Makanya kita hendaknya sering membaca Quran, baik pada waktu pagi, siang atau sore. Dan kita boleh baca Al-Quran di kendaraan umpamanya, atau di mana tempat selagi tidak kita pada waktu di WC. Tidak juga di tempat yang kotor-kotor. Tidak boleh kita membaca Al-Quran di negara yang kafir, karena mereka benci berapa banyak dengan negara yang kafir. Quran itu disobek oleh mereka karena kebencian mereka. Maka upayakan kita tidak pergi ke negara kafir kecuali urusan yang sangat penting. Dan juga kita lebih baik berkumpul di tempat-tempat yang disuruh banyak orang muslimnya, sehingga kita bisa merasa bersaudara dengan mereka. Yang nomor 2, hudal linnas. Bahwa Quran ini petunjuk manusia. Jadi kita mencari petunjuk dari Al-Quran, karena hudal linnas, ya. Yang nomor 3, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan yang berupa petunjuk. Jadi Al-Quran itu banyak keterangan. Apa yang kita tanyakan Allah menjawab, karena Allah Ta'ala yaitu yang bicara, yang berbicara dengan Al-Quran ini. Wal furqan, dan pembeda. Untuk mengetahui yang maksiat, untuk mengetahui yang hak, kita tidak mungkin mencarinya kecuali dengan Al-Quran, kemudian dengan hadis Rasulullah SAW. Ini panduan kita. Jadi kita tidak kembali pada pendapat orang, cari dulu Al-Quran. Karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kalau kamu itu berselisih, kembalikan perselisihan itu kepada Allah, mana kepada Al-Quran, ya. War Rasul, dan kembalikan kepada Rasul, maknanya hadis. Dan itu yang paling kuat. Jadi kalau kita berselisih dalam rumah tangga, ini ayatnya. Dan karena orang itu mukmin, kalau sudah kita dipatok dengan ayat, kita tidak boleh membantah. Mengapa? Bagaimana? Kalau begini tidak boleh. Karena Al-Quran wajib kita imani, karena itu kalamullah. Dan itulah penyelesaian perkara. Makanya kita orang mukmin yang ahli ilmu tidak banyak perselisihan. Karena ketika mereka berselisih, mereka mencari ayatnya dan mau menanya. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu ada orang punya ilmu din
apabila kamu tidak tahu. Dan ini solusi yang paling bagus oleh kaum muslimin. Karena itu kita tidak menjumpai kaum muslimin banyak berselisih ketika mereka orang beriman. Yang nomor berikutnya wal furqan, untuk membedakan antara baik buruk. Yang membedakan antara baik dan buruk hanya Allah. Karena Allah Ta'ala yang mensyariatkan kita kapan kita diperintah dan kapan kita dilarang. Lalu Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra. Di akhir ayat ini, barang siapa yang menyaksikan kamu itu bulan. Kamu menyaksikan bulan maknanya kita melihat ru'yah. Jadi ini penetapan syahr Ramadan bukan dengan hisab tapi dengan persaksian mata melihat bulan. Faman syahida, barang siapa menyaksikan, bukan faman hasibah. Barang siapa menghitung menghisab, tidak. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kamu menyaksikan yaitu bulan sabit pertama kali muncul dari arah barat, maka berpuasalah. Dan ini para ulama tidak ada yang berselisih, tidak ada memakai hisab, ya, karena hisab menghitung satu saat keliru. Tetapi kalau kita melihat, dasar melihat tidak mungkin kita akan keliru karena kita punya mata. Makanya melihat ini harus orang-orang yang yaitu tajam pandangannya, dan boleh pula memakai teropong untuk melihat dari jauh, ya, karena itu pembesar yang bisa ditarik ke depan. Jadi kita kalau umpamanya jarak 3 kilo itu kita susah untuk melihat, tapi kalau ada alat pembesar kita tarik ke depan kita, maka kita akan kelihatan, itu boleh. Nah, ini yang perlu kita fahami, penetapan Ramadan sebagaimana perintah Allah, faman syahida minkum syahra. Siapa yang pernah menyaksikan bulan sabit, maka hendaknya besok hendaknya puasa. Ini dari ayat Allah, dan ini adalah keterangan dari kalangan para ulama sunnah, tidak ada yang berselisih. Yang nomor 2, ya, penetapan Ramadan ini juga diantaranya dengan melihat al-hilal. Itu tadi ayat, sekarang didukung dengan hadis. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul hilala fasumu. Hadis ini muttafaqun alaih. Idza ra'aitumul hilal, apabila kamu orang muslim melihat hilal. Hilal itu bulan sabit itu. Fasumu, maka siamlah. Tapi kalau kita tidak melihat hilal, mendung, maka tunggu. Ya, sampai yaitu mendung itu hilang, kemudian yaitu ketika sudah nampak kita siam. Kalau memang kita tidak tahu, mungkin ini sudah tanggal 2, maka kita harus mengqadai siam yang ketika waktu itu kita tidak lihat. Karena siam ini minimalnya 29 hari sampai 30 hari. Tidak ada 31. Inilah dari Allah Ta'ala dan dari Nabi-Nya. Kita tidak boleh menyelisih ini. Jangan menurut pandangan orang, pemikiran orang. Karena din itu bukan pemikiran. Agama Islam itu wahyu Allah. Dan juga dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis beliau juga datangnya dari Allah. Karena Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi-Nya. Nah, ini satu ayat dan juga hadis surat Al-Baqarah 185 yang menetapkan bahwasanya siam diperlakukan dengan ru'yah, melihat. Demikian juga hadis idza ra'aitumul hilala, kalau kamu melihat hilal maka berpuasalah. Kalau belum maka jangan puasa dulu. Kecuali fa in humma alaikum, ketika samar ada mendung tidak ketahuan, maka fa'akmilu, sempurnakan bilangan yaitu Sa'ban kita menjadi 30. Wa ajma'al muslimuna, dan sepakat orang muslim ala wujubis syam, atas wajibnya siam. Tidak ada berselisih dalam hal ini, karena siam ini bukan dilakukan oleh satu orang tapi dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga orang awam pun harus mengikuti orang punya ilmu. Wujubis syam adaan alaman wadzakhna, untuk melaksanakan orang-orang yang sudah kami jelaskan tadi, bahwasanya Allah menjelaskan siam hukumnya wajib. Demikian juga hadis Rasulullah SAW, kecuali orang yang datang bulan dari wanita atau orang sakit yang dia buat siam maka memadarukan dirinya, atau orang itu tidak tahu, ya, maka dia harus bertanya kepada orang yang tahu. Nah, selanjutnya faidah 6. Wa ammal kafiru, ada orang kafir, fala yajibu alisiyam, tidak diwajibkan siam. Kalau dia mau siam untuk kesehatan dirinya, tidak mengapa, itu urusan dunia mereka. Karena juga ada orang kafir siam dia. Wala yasikhu minhu,
Dan seandainya dia siam tidak sah. Karena persyaratan amal oleh Allah Ta'ala diterima kalau dia muslim. Ini muslim. Yang nomor 2 ikhlas. Muslim itu dohirnya. Yang nomor 2 ikhlas karena Allah itu amalan hati. Yang nomor 3 harus beramal dengan anggota badannya. Itulah amal badan kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Amal hati kita adalah keikhlasan. Dan juga termasuk amal lisan kita adalah berdoa. Dan juga yaitu menyampaikan suatu yang hubungannya dengan amal lisan kita, berzikir atau yang lainnya. Baik, selanjutnya. Kenapa orang kafir ini tidak sah dia siam walaupun dia siam? Dia annahu laisa ahlan lil ibadah. Karena orang kafir itu bukan ahlinya orang ibadah. Kita lihat tidak ada orang kafir 5 waktu masuk ke masjid. Tapi masuk pasar kadangkala setiap hari masuk dia. Kalau masuk masjid bahkan kadangkala yaitu tidak sholat atau karena ingin istirahat di masjid. Berapa banyak di masjid kota ketika orang itu jualan kecapek maka tidur di halaman masjid, bukan sholat tapi tidur di halaman masjid. Ini termasuk penggunaan yang tidak benar, bahwa masjid bukan tempat untuk tidur. Tapi kalau orang muslim capek boleh ya tidur di dalamnya atau di empernya, sebagaimana pernah beliau tidur di masjid. Demikian juga sahabat Ali tidur di masjid sampai beliau mengatakan kum ya Aba Turab, bangunlah wahai Ali, maknanya karena dia tidur di atas pasir dikatakan bangunlah wahai Ali, maknanya wahai orang tidur di atas pasir. Ini perlu kita pahami terutama bapak dan ibu, karena masalah urusan ibu yang masih datang haid ini hendaknya perlu dihitung ya kapan dia haid. Kadangkala waktunya lama seperti istikhadah. Tapi kalau ibu-ibu istikhadah bukan waktunya haid keluar darah dan darah itu bening, maka wajib siam. Maka wajib dia siam. Tapi kalau darah itu darah haid maka tidak boleh ya, tidak boleh kita siam. Dan Ramadan siam itu maksudnya di situ karena itu bukan darah haid tapi darah yang istikhadah. Istikhadah maknanya darah yang keluar bukan pada waktu haid. Dan itu bening, tidak ya ini tidak berbau ya tidak enak tapi berbau biasa, bening. Itu namanya darah istikhadah. Kadangkala seorang wanita itu keluar banyak darah istikhadah, perlu ibu-ibu diketahui kalau itu baunya tidak enak ya, kemudian keruh, itu darah haid. Tapi kalau darah istikhadah itu keluar bukan waktu haid tapi bening dia, jernih, maka kita kalau mau sholat mandi dulu kemudian sholat ya. Jadi kalau mau sholat 5 waktu sedang istikhadah, maka waktu mau sholat mandi. Nanti kalau sholat lagi mandi ya, mandi maknanya membersihkan darah-darah yang ada di dalam tubuh kita. Kita lanjutkan. Wa idza aslama fi asna'i syahr Ramadan. Bagaimana kalau orang kafir itu masuk Islam pertengahan Ramadan? Nah, ya. Bukan awal Ramadan. Lam yalzamhu qada'ul ayyamil madhiyah. Tidak diharuskan mengqadha waktu sebelumnya. Jadi orang kafir dia masuk Islam ketika tanggal 15 Ramadan. Sebelumnya tidak disuruh kita untuk mengqadai karena dia kufur. Tapi kalau dia orang muslim, sakit, belum bisa siam pada awalnya, maka dia punya hutang, wajib dibayar setelah Ramadan. Dan hendaknya segera kita membayarnya, terutama yaitu ibu atau bapak. Ini perlu difahami. Dan apabila mungkin waktu sakit itu dia bisa siam dengan tidak memadorkan badannya, itu lebih bagus. Tapi kalau memadorkan badannya tidak boleh, karena Islam itu ad-din yusrun. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kita dengan Islam itu supaya kita mudah. Allah tidak menghendaki kita kesulitan. Inilah ibadah yang Allah perintahkan kita. Ketika kita mampu suruh melaksanakan, ketika kita tidak mampu maka kita disuruh istighfar. Selanjutnya, Fa'idha aslama fi asna'i syahr Ramadan, apabila orang kafir masuk Islam di tengah bulan Ramadan, lam yalzamhu qada'ul ayyamil madhiyah, tidak diwajibkan harus membayar puasa ketika dia masih dalam keadaan kufur. Walaupun kafirnya 10 tahun, tidak wajib mengqadainya. Wajib ketika sudah masuk Islam baru diwajibkan kita beramal. Dan inilah nikmatnya di dalam Islam. Maka Allah berfirman, qul lil ladzina kafaru, ini dalilnya dari surat Al-Anfal 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf
Qul katakanlah wahai Nabi, untuk siapa? Lilladzina kafaru, untuk orang kufur. Iyan tahu, jika dia berhenti dari kufurnya, yughfar lahu, maka Allah mengampuni dosa yang lalu. Ya. Ma qad salafa, yang lalu ini kebaikan Allah Ta'ala pada hambanya. 80 tahun dia kufur, kemudian Allah beri hidayah, 5 hari dia masuk Islam, setelah itu meninggal dunia, maka Allah akan menghisab amal yang 5 hari itu. Karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu menurut akhirnya. Oleh karena itu kita tidak boleh membuat pesimis, ya, putus asa terhadap orang yang asalnya tidak siam, kemudian mau siam, jangan dihina. Berilah kabar gembira, alhamdulillah, saudaraku diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, hari ini dia siam, hari ini mau sholat, ya. Karena ada hadis basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira dan jangan dibuat mereka itu lari. Pokoknya ada orang selama beberapa tahun tidak sholat jamaah, kadang-kala dia malu masuk masjid, kita ajak. Nah, dan kita beri kabar gembira, alhamdulillah, maka Allah telah beri hidayah kepada saudara kita. Kalau orang itu didoakan baik, senang dia. Sebagaimana kita pun kalau didoakan baik, senang pula. Selanjutnya, fa in aslama fi asna'i yaumin minhu, gimana kalau dia Islam di tengah-tengah zuhur? Karena siam itu mulai dari yaitu subuh sampai maghrib. Tapi ternyata dia itu sebelumnya belum masuk Islam. Tiba-tiba jam 2 dia siam, jam 2 dia masuk Islam. Gimana ini? Luzumu imsaku baqiyatil yaum. Maka wajib ketika dia masuk Islam pada waktu Ramadan, tanggal umpamanya jam 12, berikutnya dia harus tidak makan, tidak minum. Karena sebelumnya masih dihukum kufur. Dan ini dalam rangka menjaga kehormatan saudaranya kaum muslimin, ya. Luzum imsaku baqiyatul yaum, maka dia tidak boleh makan dan minum sisa-sisa hari itu walaupun sebelumnya sudah makan. Tapi karena masuk Islamnya setelah zuhur umpamanya atau jam 2. Setelah jam 2 tidak boleh makan, tidak boleh minum, karena itu waktunya siam. Li'annahu sara min ahli wujub, karena kalau dia sudah bertobat masuk Islam, berarti dia tergolong orang muslim yang punya kewajiban untuk menjalankan siam. Ketika jam 2 dia masuk Islam, maka berikutnya dia harus yaitu mandi, ya, sebagai mandi untuk menghilangkan yaitu kekufuran mereka. Kemudian setelah itu kita kalau mau siam, melanjutkan siam walaupun pernah makan sebelumnya, karena makan sebelumnya itu masih dihukumi kufur. Kalau sudah masuk Islam, maka dia sisa hari ya, sampai maghrib disuruh diam, disuruh tidak menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan tidak pula kumpul dengan istri, karena itu pembatal siam. Maka hati-hati, barang siapa yang punya istri kok sengaja mengumpul istrinya pada siam bulan Ramadan, kena denda siam 2 bulan berturut-turut, 2 bulan. Nah, ya, ini untuk yang masih muda atau untuk yang baru menikah betul-betul harus menjaga kehormatan dirinya. Dan kita sibukkan dengan baca Al-Quran atau berdakwah yang lainnya, sehingga yaitu pada suatu saat waktunya berbuka, kita bisa berbuka dan kita tidak kena denda untuk membayar, ya. Karena siam itu wajib. Kalau berkumpul malam hari boleh. Kalau siang hari dari mulai terbit fajar subuh sampai maghrib tidak boleh, ya, karena itu ada larangan dari Allah Ta'ala. Kecuali pada waktu malam, karena itu haknya kita kaum muslimin. Ini harus kita fahami, terutama bagi yang menikah baru atau yang sudah lama. Bila timbul syahwat yang lain mengganggu, maka sebaiknya kita yaitu merubah sikap, atau mungkin kita mencari kesibukan ibadah yang lain. Li'annahu syara min ahli wujub, karena pada saat itu ketika tengah hari sudah masuk Islam, dia termasuk orang yang mendapatkan kewajiban dari Allah. Berarti pula harus pada waktu itu dia sholat. Ketika belum sholat asar, padahal dia jam 2 sudah masuk Islam, maka hendaknya sholat asar dengan, kalau belum tahu doanya, cukup membaca takbir, ya. Cukup membaca takbir itu untuk orang baru masuk Islam. Namun setelah itu maka hendaknya belajar pelajaran sholat. Baik, kita lanjutkan. Al-Qismusani, pembagian nomor 2 tadi pembagian orang muslim berakal, ya, balik. Nah, ya.
kemudian tidak dalam keadaan safar, itu wajib. Yang nomor 2 anak kecil. Anak kecil pun harus dilatih siam. Fala yajibu alaihi asyamu hatta yablugha. Anak kecil menurut asal tidak diwajibkan siam sampai balik. Baliknya anak wanita apabila sudah datang yang haidnya. Baliknya anak laki-laki kalau sudah mimpi yaitu keluar mani itu, dan itu beda. Mungkin untuk wanita lebih cepat baliknya daripada laki-laki. Kadang-kala balik laki-laki umur 15, umur 13 ya. Atau yaitu ada tanda-tanda bintik-bintik merah, suaranya berubah, ini dari kalangan para ulama sunnah. Kadang-kala tidak keluar mani tetapi berubah suaranya, maka dia diupayakan untuk dilatih orang tuanya untuk siam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasin. Ya, Allah taala tidak mencatat hambanya dari 3 perkara. Pertama, anin naimi, orang yang tidur. Orang tidur kadang-kadang mimpi jelek, ya, karena orang tidur itu hilang akalnya sementara, seperti orang yang mabuk. Orang mabuk itu maknanya dia dalam keadaan berjaga tapi akalnya yaitu tidak sempurna. Kalau orang tidur kadang-kala juga mimpi yang jelek. Kalau kita mimpi yang jelek, jangan memberitahu saudara kita. Tapi kita cukup baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim meludah sebelah kiri. Jangan cerita. Tapi kalau kita mimpi baik, boleh bercerita kepada orang yang senang dengan diri kita. Nah, tidak boleh cerita pada orang benci kepada kita. Ini kalau kita mimpi baik, cukup kita yaitu memahami sendiri, bersyukur pada Allah Ta'ala, atau memberitahu kepada keluarga yang senang dengan kita. Tapi kalau mimpi jelek, umpamanya dipenggal lehernya atau telanjang yang lainnya, tidak boleh kita menceritakan kepada orang lain. Tetapi kita harus menyembunyikan diri kita. Kita cukup istighfar. Hatta yastaiqidha, sehingga dia itu berjaga, manis tidak sadar. Ya, sehingga dia bangun sadar. Ini pertama, Allah Ta'ala menghapus dosa orang tidur. Ketika tidur itu dia mungkin ya bicara yang tidak benar atau yang lainnya. Karena tidak kesadaran sendiri, maka ini tidak Allah Ta'ala catat amal kita. Oleh karena kalau kita mau tidur, hendaknya berdoa dulu, menyerahkan diri kita kepada Allah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhari ilaika la malja'an wa la manja minka ila ilaika. Insyaallah kita dijaga. Atau kita sebelumnya membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian kita usap muka kita dari ubun-ubun sampai kaki 3 kali, maka insya Allah setan tidak bisa menggoda kita. Karena setan menggoda kalau kita sedang tidur. Apa kata setan? Uzkur kada, uzkur kada. Ingatlah kamu dengan ini, ingatlah kamu dengan ini. Maka kalau kita bangun, maka hendaknya segera membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan pergi. Dan upayakan ketika ta'awudz mau tidur lagi, maka kita hendaknya berwudu. Berwudu atau salat 2 rakaat, insya Allah tidak akan teringat lagi. Yang nomor 2, wa anis saghiri hatta yakbura. Nah, maka diwajibkan siamnya yaitu waktu kecil sehingga dia balik. Kalau sudah ketahuan balik, maka diwajibkan siam. Makanya kalau kita punya anak umur 7 tahun atau 8 tahun, hendaknya dilatih siam, yaitu mungkin jam 10 berbuka tidak mengapa, mungkin jam 12 dengan beransur. Karena para sahabat melatih anaknya ketika umur 7 tahun, putri dan putra disuruh dilatih. Bahkan pula ketika lapar dihibur dengan hiburan, suruh baca ini yang lainnya. Nah, kalau memang betul tidak mampu, maka boleh berbuka pada saat dia sedang jam 2 atau jam 3 boleh, karena fisiknya belum mampu seperti orang dewasa. Wa anil majnuni, dan tidaklah diwajibkan orang gila itu puasa hatta yufiqa, sampai dia sadar. Nah, demikian juga masuk yaitu ardalil umri. Ardalil umri itu orang yang lanjut tua kemudian banyak pikulnya. Ya, dia daya ingatannya kurang. Itu oleh orang-orang tertentu kadang-kala dia pakai kacamata, dicari kacamata saat di mana. Ya. Kalau orang itu sudah lanjut usia, daya ingatan kurang. Makanya kalau kita perlu mencadar HP. Nah,
Kadang-kadang hutang, ini hari ini saya sudah bayar hutang itu dalam HP atau dengan suara yang bisa didengar itu bagus. Karena suatu saat kita itu hutang orang ditagih karena tidak ada catatan marah yang ditagih. Maka perlu ada tulisan ya. Idza tatayantum bitainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kamu butuh hutang pada seseorang dengan pembayaran tempo, tulis. Ya, ditulis. Ini caranya supaya kita tidak bertengkar dengan saudara kita sendiri. Selanjutnya, ini adzan dulu apa dilanjutkan? Ya. Adzan dulu, fadhal. Man yu'adzin? Siapa yang adzan? Belum ada. Ini berarti duluan ini ya. Wah. Baik, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, lakin ya'muruhu waliyuhu bisawm. Kalau kita punya anak putri atau putra belum waktunya apa itu siam, kita banguni. Kita banguni, kemudian kita suruh sahur ya. Ketika nanti menangis ya karena lapar, mungkin bisa dibuat dihibur dengan apa atau yang main-mainan boleh. Itu para sahabat kalau punya anak kecil, kalau mereka menang cari makan, dia ambilkan main-mainan yang sifatnya tidak mengganggu kepada akidah, tidak mengganggu pula yaitu fisik mereka, sekedar untuk melupakan lapar. Yasumuna aulatihim, maka para sahabat menyuruh anak-anaknya supaya siam wahum sigharun, padahal masih kecil ya. Tapi kalau kita tahu fisik anak itu masih kurus sekali ya, perkembangan badannya tidak baik atau mungkin malas makan, upayakan kita bersabar dulu ya. Kita sembunyikan itu anak kita yang kecil. Kan yang lainnya kalau tahu itu adiknya makan, marah dia, cemburu, maka ini kamu masuk di kamar ini makan, boleh. Karena Allah Ta'ala memberi keringanan pada kita. Barang siapa dalam keadaan sakit boleh menunda siam. Bagaimana kalau dia lapar atau sakit badannya? Maka anak kecil ya mungkin dilatih, sudah kamu siam, nanti jam 10 kamu berbuka, boleh. Dan itulah kebiasaan para sahabat mendidik anak-anak yang kecil. Nah, kita punya anak, kalau kita didik anak kita, subhanallah, kebaikan untuk kita dan kelanjutan baiknya untuk anak kita pula. Selanjutnya, idza ataqatan tamrinan, dengan syarat apabila dilatih dan dia mampu. Kalau tidak mampu, dia punya penyakit tertentu, maka tidak boleh kita menyuruh anak kita untuk melaksanakan siam selama 1 hari penuh. Tamrinan lahu ala ta'ati, supaya membiasakan diri anak itu mau menjalankan taat kepada Allah. Liya'lafaha, untuk melunakkan hatinya. Ba'da bulughihi, terutama apabila anak itu sudah balik, terutama apabila wanita umur 9 tahun, umur 10 tahun, kadang-kala sudah haid, sudah balik, maka hendaknya ibunya ketika anaknya sudah suci disuruh untuk yaitu siam. Kalau punya hutang disuruh untuk membayarnya, dan ini adalah kewajiban ibu, karena ibu adalah yang paling dekat dengan putrinya. Kewajiban bapak paling dekat dengan putranya. Ayo waktunya siam. Dan suatu saat orang itu ketika dalam keadaan mau balik bingung dia, atau keadaannya dia sangat menyedihkan, maka kita perlu menasihati mereka ya, karena suatu saat mereka tidak seperti kebiasaannya sehingga muncul, maka ibu harus beritahu. Ini kalau putrinya sudah mau datang haid, dibelikan ya apa itu pembersih haidnya atau yang lainnya, itu bagus sekali. Karena kadang-kala anak itu malu menanya ibunya, maka ibu yang hendaknya memberi penjelasan sebelumnya. Faqad kana sahabatu ridwanullah alaihim yusawwimuna auladahum. Bahkan para sahabat membiasakan melatih anaknya yang kecil itu diajari siam. Wahum sigharun, padahal anak itu masih kecil. Mungkin anak kecil umur 5 tahun ya siam. Kita ajari, kita banguni yaitu untuk sahur. Walaupun toh nantinya dia mencuri di dalam rumah makanan disembunyikan, tidak mengapa, karena ini hanya melatih, dan itu menunjukkan dia dalam fitrahnya dia tahu bahwa dia itu salah. Tapi karena belum balik, maka kita membiarkan diri. Wa yadhhabunal masjid, dan juga perlu kita melatih anak-anak kita yang laki-laki ini ke masjid.
Ya. Bukankah ada hadis muru aulatakum bis salati inda sab'i sinin. Perintahkan anakmu itu salat kalau sudah berumur 7 tahun. Ya, maka ibu harus mengajak salat putrinya berjamaah di rumah. Kalau laki-laki mengajak anak laki-lakinya berjamaah di masjid. Fa yaj'aluna lahum lu'bata minal ihni. Bahkan pula kadang kala seorang ibu untuk mengajak anaknya itu salat dibuat yaitu buatkan mainan boneka-boneka ya, itu yang dari kapas atau dari kapuk boleh, asal tidak dalam keadaan bentuk manusia sempurna. Dan ini caranya para sahabat menghibur bagaimana anaknya mau siam, dibuatkan main-main. Mungkin untuk laki-laki dibelikan mobil-mobilan kecil atau yang lainnya yang tidak merusak yaitu fisiknya, maka ini boleh. Dan ini caranya para sahabat radhiyallahu anhu. Faida bakau, ketika anaknya disuruh siam itu menangis min fikti ta'am, karena yaitu dia butuh makanan, a'tuhum, maka berilah mereka ini al-lu'bah. Ya dah, nanti sebentar lagi kamu boleh makan ini main-mainan, kamu main-main dulu, karena anak itu boleh main-main ya, muda'abah, buat kita senang mereka. Tapi mainan ini jangan sampai mengandung kesyirikan, jangan sampai mengandung yaitu kebid'ahan atau kemaksiatan. Umpamanya mobil-mobilan anak kecil, atau mungkin yaitu putri ya, dia menggendong gulingnya, jadi karena dia ingin itu sebagai anaknya, umpamanya tidak mengapa, asal tidak ada unsur dari kesyirikan. Baik, ini kita sholat dulu apa kita langsungkan? Adzan dulu, fadhal. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan baru itu sholat. Fadhal, ya ma'adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Kita lanjutkan sambil menunggu waktu kita sholat isya. Wa kasirun minal awliya, banyak orang tua al yauma, pada zaman sekarang ini, tapi tidak semuanya, tapi mayoritas, yaghfiluna an hadzal amri, melupakan urusan ini. Jadi ketika siam tidak diperintah, ketika sholat waktunya azan tidak diajak anaknya untuk sholat, tidak dibanguni putrinya, tidak dibanguni uminya, atau uminya bangun putrinya tidak dibangun, tidak boleh.
Karena kita bertanggung jawab, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, maka hendaknya kamu menjaga dirimu dan menjaga keluargamu dari api neraka. Ini kewajiban kita banguni. Kalau anak itu sudah balik, kita bangun untuk sholat malam walaupun hanya 3 rakaat atau walaupun belum sempurna, biar membiasakan diri. Kalau kita sering bangun malam itu insya Allah kebiasaan kita, walaupun kita tidur hanya 2 jam dibangun oleh Allah, itu karena kebiasaan. Dan perlunya kita sebelum tidur itu mohon pada Allah agar kita mudah dibangun oleh Allah. Karena orang itu kalau tidur bangunnya itu malas sekali, merasakan nikmat tidur, apalagi pada waktu subuh, merasa seolah-olah kita itu diberitahu oleh yaitu setan, urkut tidur ini masih malam, itu ada hadisnya ya. Kalau begitu segera kita bangun ya. Kalau kita sudah orang tua mau bangun dari mana dipan, kita gerakkan kaki kita supaya kita tidak yaitu jatuh itu kalau udah umur tua. Kemudian juga diperintahkan pula untuk membiasakan diri yaitu siam. Bal inna ba'dhum yamna'u auladahu minas siyam. Bahkan sebagian orang tua melarang anaknya siam, ini tidak boleh. Kecuali kalau memang anak itu memang kebiasaannya malas makan ya, atau juga yaitu perangsang untuk makan itu belum tidak kuat, boleh ya. Kita latih nanti kalau kamu lapar jam sekian ya boleh berbuka, dilatih. Dan ma'aruhbatihim fihi, kita anjurkan kalau kamu siam insyaallah Allah akan menyembuhkan penyakitmu, Allah akan beri hidayah. Ini perlunya kita menasihati anak dengan lembut, dan perlunya juga suami menasihati istrinya dengan lembut, karena istri itu kurang agamanya, banyak bicaranya. Lihat di pasar itu atau di mana-mana, maka perlu kita bersabar. Ada hadis, istausu bin nisa'i khairah, seringlah kamu menasihati istrimu itu dengan yang baik. Kenapa? Fa innaha khuliqat min dhilain, karena wanita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuk yang bengkok, paling bengkoknya di atas ini. Kalau tulang itu kita keraskan patah, beda dengan kawat, beda dengan besi. Nah, makanya kadang-kala kalau sudah cocok tidak dengan suaminya, lari dia pergi, tidak tahu dia pergi kemana, tapi karena dangkalnya pikiran mereka begitu. Ini bukan ngerasani wanita, tapi itu hadis yang harus dipelajari orang laki-laki, terutama para pemuda yang baru menikah. Jangan disamakan istrinya dengan dirinya, karena Allah berfirman, walaisa dzakaru kal unsa, tidak sama kaum laki-laki itu dengan wanita. Bagaimana kaum laki-laki yang Allah lebihkan ilmunya ini bisa menjadi sebab ketenangan hidupnya wanita itu. Makanya kita perlu bersabar ya, karena Allah Ta'ala menjadikan wanita dari tulang rusuk yang bengkok. Selanjutnya, wal haqiqah, adapun menurut sebenarnya, anna rahmatahum hiyal qiyamu biwajibi tarbiyatihim ala syiar Islam, bahwasanya Allah Ta'ala belas kasih kepada mereka, hendaknya masing-masing orang melaksanakan kewajibannya dan juga mendidik anak-anaknya terutama dalam syiar-syiar Islam ya. Syiar Islam itu banyak sekali, sholat, diantara juga siam, diantara mengaji, dan juga kadang-kala kalau anak kita dibawa ke tempat sholat tidak ramai boleh, tapi kalau kita sudah takbir dia melompat ke sana kemari, lari tekep ya, karena kita tidak boleh mengganggu orang sholat. Ini perlu kita pahami supaya kita tidak menjadi memadorkan orang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau kamu membawa anak ramai maka perlu diajak keluar diajak keluar. Jadi kita tidak mengapa supaya tidak mengganggu orang. Tapi kalau anak kita aja tidak ramai, kita mengajak wanita masih kecil, umur 4 tahun 3 tahun tidak mengapa. Tapi kalau sudah umur 6 tahun ke atas tidak boleh, karena itu penampakan keindahan dirinya sudah nampak oleh orang laki-laki. Makanya kalau kita lagi membawa putri kita yang masih kecil boleh, sebagaimana Sumama yang digendong oleh Rasulullah SAW ketika beliau mau sujud diletakkan di bawah, tapi tidak berulah, dan itu masih kecil umurnya, sekitar umur 2 tahun lebih. Tapi kalau kita membawa anak perempuan di masjid yang umur itu sudah 6 tahun, sebaiknya tidak boleh, karena nanti ada suatu hal yang mungkin ya, karena hal-hal tersebut sudah nampak keindahan dirinya.
Baik, kita lanjutkan. Na'am in shamu fara'a alaihim dararan bisyami fala kharaja alaihim min man'ihim min huqaina idzin. Kalau keluarga kita itu siam, senang siam, tapi memadaratkan dirinya, maka kita perlu mencegah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah safar jauh dan beliau itu kuat kalau siam. Ketika melihat sahabatnya tidak mampu siam dan ada juga menelan ini liur tidak mampu dia, maka beliau mengatakan, barang siapa yang pada saat kita bepergian ini mereka merasa terlantarkan, merasa sakit, maka wajib membatalkan siamnya. Dan akhirnya beliau yang mampu tinggal beberapa menit maghrib itu, beliau mendahului saya dulu yang yaitu berbuka. Dia menunjukkan pemimpin hendaknya melihat keadaan rakyatnya. Kalau pemimpin itu kuat, rakyat tidak kuat, maka kita hendaknya memberi pertolongan atau memberi kebebasan untuk keringanan bagi rakyatnya. Karena suatu saat pemimpin kuat belum tentu pengikutnya kuat. Selanjutnya, wa yaksulu bulughu dzakari biwahidin min umuri salasa. Kapan anak kita laki-laki ini dikatakan sudah balik? Ini tanda kebalikan anak laki-laki, dan ini harus diketahui oleh bapak-bapak. Ya, karena sama jenisnya. Pertama, inzalul mani biikhtilamin aw ghairihi. Keluarnya mani sebab dia mimpi. Mimpi keluar mani berarti dia telah balik. Ya. Kalau seorang wanita itu keluar darah haidnya, berarti itu menunjukkan balik walaupun masih umur 9 tahun. Ya. Liqaulihi ta'ala, dengan dasar hadis dengan dasar firman Allah Ta'ala surat An-Nur 59. Wa idza balaghal atfalu minkumul khuluma. Apabila anak-anakmu itu sudah balik, khulum itu maknanya mimpi yang tidak baik. Fal yasta'dinu, maka izinkanlah dia kama sta'dana alladziina min qablihim, sebagaimana diizinkan orang-orang sebelumnya untuk siam. Nah, ya. Kalau kita tahu bahwa putri kita sudah balik dan juga putra kita sudah balik, maka hendaknya kita melatih diri. Walaupun mungkin pertama siam tidak bisa sampai maghrib, boleh setengah hari atau yang lainnya, karena perlu latihan dulu. Yang nomor 2, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ghusrul jumati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib untuk setiap yang sudah balik. Jadi apabila kita walaupun kita tidak junub, tidak kumpul istri kalau hari Jumat, maka upayakan kita mandi, karena itu mandi wajib. Ya, mandi untuk setiap pekannya, setiap Jumat. Walaupun kita tidak kumpul dengan istri, maka upayakan kita mandi. Dan karena mandi ini manfaatnya banyak, kalau kita sholat berjamaah, maka insya Allah keringat kita tidak akan keluar berbau, karena badan kita telah kita mandikan, bahkan kalau perlu sabun. Tapi untuk ibu-ibu tidak boleh memakai parfum, ya, tidak boleh memakai minyak wangi yang tercium baunya oleh kaum laki-laki. Tetapi kalau badan seorang wanita itu ada bau yang khusus yang menyengat, maka boleh dikasih minyak sifatnya untuk menghilangkan bau yang tidak enak. Kemudian yang nomor 2, nabatu sa'ril anah, ini tanda yaitu kebalikan dari anak laki-laki atau juga anak perempuan, yaitu tumbuhnya bulu yang ada pada kelaminnya. Kalau tumbuh menunjukkan balik. Pertama tadi yaitu mimpi, kadang-kala tidak mimpi tapi tumbuh, ya, yaitu rambut yang ada di kelaminnya, maka ini menunjukkan sudah balik. Wa huwa syi'rul hasinu yanbutu qaulal qubul, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar yaitu farji kita, maka dinamakan sudah balik, walaupun toh dia tidak mengeluarkan mani. Liqouli Atiyah al-Quradi, menurut keterangan Atiyah al-Quradi radhiyallahu anhu, uridna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah kami ini dibawa kepada Nabi yauma Quraidah, pada hari perang Quraidah. Faman kana mukhtaliman, barang siapa yang sudah mimpi ketemu wanita atau mimpi keluar mani, au anbatat anatuhu qutila, kalau ada orang kafir sudah tumbuh yaitu rambut kelaminnya, maka dibunuh kalau itu orang kafir. Tapi kalau orang mukmin itu sebagai tanda yaitu kebalikannya. Jadi kalau ada orang kafir disandra
maka dia kalau belum balik tidak boleh dibunuh. Tapi kalau sudah balik dan dia melawan dibunuh. Ini haknya walul amri. Makanya kita harus berhati-hati dalam hal ini. Wamanlah, dan barang siapa yang tidak maknanya dilihat. Jadi orang muslim ketika menangkap beberapa pemuda maka perlu dilihat. Dan yang melihatnya karena untuk ini sudah balik atau belum. Karena kita tidak akan tahu itu balik dan tidak kecuali yaitu para pemimpin. Ketika sudah balik dibunuh. Kalau dia tidak mau masuk Islam. Kalau masuk Islam yaitu dia selamat, tapi harus diawasi oleh orang tertentu. Dia itu murtad apa tidak. Kalau masuk Islam pura-pura, ketika dia kufur lagi ya wajib dibunuh. Itu namanya yaitu qatlul murtadin. Untuk membunuh orang-orang yang murtad. Selanjutnya, diriwayatkan hadis tadi oleh Imam Ahmad, Nasai dan juga hukumnya sahih. Yang nomor 3, buluhu tamami khamsata asrata sanatin. Kalau tidak keluar mani, dia tidak bermimpi keluar mani, maka apabila sudah sampai umur 15 menunjukkan dia balik. Karena suatu saat orang tidak keluar maninya atau impoten atau yang lain. Kalau sudah umur 15 baik laki-laki atau perempuan itu menunjukkan baliknya. Ini kalau tidak keluar mani. Kalau sudah keluar mani menunjukkan baliknya. Liqauli Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar yaitu anaknya Umar bin Khattab, uridat 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, pada perang Uhud. Wa ana ibnu arba'a asrata sanatan. Sedangkan Abdullahnya masih kecil, umur 14 tahun. Falam yujizni, belum boleh beliau itu menyuruh saya ini perang. Ini menunjukkan kalau kita tidak bisa melihat aurat mereka bagi para pemimpin, maka batasan balik seseorang 14. Kalau 14 itu belum keluar mani atau yang lain belum haid, maka dihukumi balik. Karena beliau tidak menyuruh orang perang kalau sudah dewasa. Dewasanya orang laki-laki kalau tidak keluar mani 14. Demikian juga dewasanya untuk wanita. Karena suatu saat wanita tidak keluar mani. Tidak pula keluar laki-laki keluar mani. Karena ada orang yang impoten atau yang lainnya. Dan falam yujizni, maknanya kami tidak boleh untuk perang. Jadi kalau perang maka umur-umur di bawah 14. Umur-umur di atas 14, 15 atau 16. Kalau umur demikian itu belum balik. Dan orang belum balik itu tidak kena hukum, tidak kena beban. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Ibnu Hibban, ya. Kemudian juga Imam Baihaqi. Dalam sahihnya, walam yarani balaghtu wa uridtu alaihi yaumal khandaq. Dan belum pernah saya melihat orang itu balik dan pada waktu itu disuruh perang di Khandaq, padahal saat itu wa ana ibnu khamsa asratin. Saya umur 15 belum diwajibkan untuk perang. Ini untuk laki-laki, wanita tidak boleh perang. Perannya wanita adalah yaitu jihad fi sabilillah, maknanya salat malam dan juga beramal soleh. Selanjutnya, qala wa Nafi' faqatimtu ala Umar ibni Abdul Aziz. Saya pernah datang pada Umar bin Abdul Aziz, ini seorang khalifah. Wa huwa khalifatan, dia sebagai pemimpin. Fa hattastuhul hadisah. Apa katanya? Maka saya menceritakan hadis ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah tapi dia muslim, punya ilmu. Qala inna hadzal hatta baina as-shaghir wal kabir. Sesungguhnya batasan baliknya ini umur 15 itu untuk yang kecil dan untuk besar. Kalau mana yang kecil belum dia yaitu keluar mani umur sudah 15 maka dia balik. Demikian juga untuk wanita, karena suatu saat wanita tidak keluar mani ya atau impoten yang lainnya, maka kalau sudah umur 15 maka jadi balik. Wa kataba li ummalihi. Maka Umar bin Abdul Aziz menyuruh kepada pegawainya, ayyufridu, yakni fil ata, maka Anda mewajibkan ketika ada pemberian liman balagha khamsa asrata sanatan, bagi orang sudah berumur 15 tahun maka diwajibkan perang saat itu. Kalau kurang maka tidak diwajibkan perang. Ini ketentuan yang detailnya secara syar'i, bahwasanya beliau menjelaskan tentang baliknya wanita dan baliknya kaum laki-laki.
Dan pelajaran ini tidak ada pada agama yang lain. Ini menunjukkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kemudian juga wa yahsulu bulughul unsa, kapan wanita itu balik. Bima yahsulu bihi bulughul zakarti, sama dengan baliknya laki-laki, yaitu keluar mani. Atau untuk wanita haid, ya datang yaitu keluar yaitu darah dari farjinya. Wa ziyadatu amri rabi' wa huwa al-khaidu. Ini untuk wanita datang baliknya walaupun umur 10 sudah haid balik dia. Umur 9 sudah haid balik, karena pada wanita sahabat pernah yaitu umur 9 tahun sudah balik. Apalagi wanita yang subur. Nah itu biasanya cepat yaitu haidnya daripada yang tidak subur. Nah kita lanjutkan. Al-qismu salis, pembagian yang nomor 3, al-majnunu wa huwa faqidul akli. Orang yang gila, yang hilang akalnya, tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan siam. Nah, ini perlu kita pahami. Walaupun dia masih muda, tapi kalau gila, orang gila itu gampang ketahuan, maka dia rasa malunya sudah tidak ada. Kadang-kadang dia telanjang di jalan, ya. Berbeda dengan anak kecil. Anak kecil kalau umur 5 tahun apa masih dia ya tidak malu, tapi kalau sudah 6-7 tahun dia malu. Itu tandanya berarti dia telah meningkat pendekatan baliknya. Fala yajibu ali asyam, maka orang gila dan orang yang pikun tidak wajib siam, ya. Orang pikun umur 80, ya. Dia suruh siam jam 1 jam makan. Siam. Loh tadi saya sudah siam. Nah ini termasuk pikun, ya itu perlu diuji oleh keluarganya. Dan juga tidak boleh sholat, disuruh sholat setelah yaitu 45 menit dia pergi, dia tidur. Ini menunjukkan akalnya sudah berkurang. Makanya kalau kita lanjut usia ini hendaknya berlindung kepada Allah dari kekurangan akal, dari ardalil umri pikun. Karena pikun itu kasihan keluarga kita. Kita marah terus padahal dia itu salah. Rufi al-qalamu an salasin, maka Allah Ta'ala akan mencabut catatan amal 3 perkara sebagaimana tadi dijelaskan, yaitu as-sabiyu hatta yahtalima, anak kecil sampai dia balik, kemudian al-majnunu sampai dia sadar. Orang gila kalau sudah sadar maka diwajibkan dia untuk beribadah. Wala yasikhu minhu siyam, maka orang gila tidak boleh siam. Yang gila tidak boleh dia sholat karena hilang akalnya. Sebagaimana kecil umur 4-5 tahun, kalau mereka lari-lari di masjid sebaiknya kita suruh di rumah. Dan ada kalanya anak itu dia nurut, ketika ayahnya sholat dia duduk saja. Ketika ada temannya lari, ikut-ikut lari. Nah ini perlunya kita kalau membawa anak kita latih diri. Kalau memang dia bisa duduk atau kita gendong. Pernah beliau sholat menggendong Sumamah cucunya. Ketika mau ruku, mau sujud diletakkan di sampingnya, tapi tidak bergerak, tidak lari, tidak mengapa. Dengan syarat anak yang kita bawa ini tidak mengganggu jamaah. Kalau mengganggu jamaah tidak boleh, ya. Karena nanti kita bisa main-main, bisa tertawa dengan anak kita, yang lain terganggu dengan yaitu main-main mereka. Kemudian wala yasikhu siyamu, tidak boleh siam kalau dia mereka dalam keadaan gila. Li'annahu laisa lahu aqlun yaqilu bil ibadah wa yanwiha, karena orang gila ini dia tidak punya akal dan dia tidak bisa niat pula karena sudah otaknya beda dengan ketika waktu sadar. Wal ibadatu la tasihhu illa biniyatin, padahal ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Sedangkan orang gila tidak ada niatnya dia. Makanya dia tidur di sembarang tempat, ya, berak sembarang tempat karena memang akalnya sudah hilang. Karena itu beliau mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing amal ini harus disertai dengan niat. Sedangkan orang gila tidak ada niatnya. Anak kecil bayangkan diajak sholat dengan bapaknya, setengah sudah baru waladzalim pergi dia. Lari-lari dia mengajak teman, bahkan dia berputar-putar. Nah kalau begitu tegap itu diambil, kita gendong. Dan besok lagi tidak boleh. Kadang-kadang dia biasa tidak main, tapi ketika ada teman yang main maka dia merasa punya teman, bergurau. Dan ini tidak boleh dan ini perlu kita pahami. Makanya kalau kita punya anak itu
sudah terlatih di rumah bagus, dididik bagus, tidak terpengaruh dengan kawannya, boleh kita ajak. Karena beliau pernah juga sholat menggendong Sumamah cucunya. Baik, itu ya kawan yang dapat sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ditunggu, tidak ada pertanyaan, gimana nih? Iya, betul. Gimana hukumnya pada orang yang masih melakukan amal kesyirikan, berpuasa, tapi kesyirikannya itu karena kebodohan mereka, ketidakmauan mereka, sementara mereka tidak mau belajar. Gimana? Kita wajib belajar. Jangankan kita, beliau itu disuruh belajar. Ketika diperintah oleh Allah, Iqra ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra ma ana biqari. Maka ketika kalinya Allah merintah malaikat untuk mengajarkan beliau. Bahwa kita tidak bisa nyupir, punya mobil, ingin belajar. Tidak ada alasan kita tidak mau beribadah. Urusan dunia dicari dengan kesungguhan, urusan ibadah dari mereka tidak boleh. Ya, karena ibadah ini perintah Allah Ta'ala untuk kita dan kebahagiaan untuk kita. Dunia bisa diwakilkan. Kita tidak bisa menyupir, ambil supir orang bisa. Tidak bisa membengkelkan mobil, bisa dibengkelkan orang. Tapi kalau kita tidak puasa, tidak boleh diganti oleh orang lain. Karena amal itu man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu untuk dirinya, tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Nah, mau puasa pun juga demikian. Kecuali haji. Dan itu amal ibadah zahir. Apabila orang itu mampu ya fisiknya sakit tapi dia mampu duitnya, boleh menyuruh orang yang dipercaya yang untuk menghajikan dia boleh, tapi kita harus membiayai dia. Dan orang itu syaratnya harus haji dulu, kemudian kedatangan ke sana itu atas biaya kita. Ini boleh, karena haji itu boleh dihajikan oleh orang yang tidak mampu, dilakukan oleh orang yang mampu, tapi kita harus amanat. Jangan sampai kita menyerahkan kepada orang yang tidak mampu. Kalau bisa kita menyerahkan kepada mahasiswa di Medina bagus. Kita ongkosi dan dia dapat izin dari yaitu jamiah dan universitasnya boleh. Karena haji itu mulai tanggal 8 yaitu 8 apa? 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Jadi hanya 5 hari atau 6 hari itu kalau mengambil nafar sani cukup. Dan boleh kita membiayai yaitu orang yang menghajikan kita karena kita tidak mampu. Tapi kalau kita mampu, maka wajib sendiri. Atau mampu tapi terhalang karena ada permusuhan, ada yaitu bahaya yang menghalangi kita, umpamanya ada pandemi atau yang lain, maka itu boleh kita tidak haji karena ada yaitu madarat yang menimpa pada kita. Baik. Kalau yang lain tanya. Apakah orang yang sekarang masih melakukan amal kesyirikan karena kebodohan, terus dia berpuasa, apakah amal puasanya itu diterima? Orang beramal soleh diterima kalau jauh dari syirik. Lain asyrakta la yakhbatanna amaluka, itu dalilnya. Kalau kamu berbuat syirik, tidak diterima amalmu. Jadi kita beramal bukan hanya perasaan, bukan hanya taklid. Bahasa medurnya apa, norok bontek gitu ya. Enggak boleh. Karena harus punya ilmu. Dia kalau bodoh harus belajar. Kita ini bisanya belajar ngaji karena pernah belajar. Bisa sholat karena dilatih orang tua kita, atau kita yaitu belajar pada orang mampu sholat. Jadi tidak boleh kita beribadah tanpa kita punya ilmu. Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Kamu jangan beramal kalau kamu tidak punya ilmu. Bayangkan orang itu sakit, kenapa dia pergi ke rumah sakit? Karena kebutuhan fisiknya dia ingin sehat. Sehatnya badan itu lebih lebih rendah daripada sehatnya ibadah.
Karena itu kita kalau tidak mampu sholat berdiri suruh duduk. Tidak mampu sholat duduk suruh berbaring. Ya, itu sholat pada kewajiban untuk kaum muslimin. Bagaimana dengan tidak tahu kemudian dia beribadah? Allah tidak akan menerima ibadahnya orang yang tidak tahu ilmu. Makanya kita disuruh belajar. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, pegang qalam dan apa yang kamu tulis. Dan juga jangankan kita saja, beliau itu asalnya ummi. Orang yang buta huruf, tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Tapi Allah menjadikan beliau seperti itu panutan yang bagus. Berarti beliau itu pandai, mengerti karena belajar. Orang bodoh itu akan menjadi berilmu ketika dia belajar. Apapun yang kita pelajari itu lebih mulia, lebih baik daripada kita tidak belajar. Makanya Allah telah merintah kita beribadah dengan dasar ilmu. Menyuruh kita untuk mencari rezeki. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu sudah sholat Jumat selesai, keluar mencari rezeki. Kita disuruh mencari rezeki. Nah, tapi kalau kita sudah kaya, tidak mencari rezeki tidak mengapa, karena untuk meningkatkan amal ibadah kita. Tapi kalau kita tahu istri kita tidak ada yang biaya, padahal kita mampu untuk mencari rezeki, wajib. Karena liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Seorang suami itu harus memberi belanja istrinya menurut kemampuannya. Wa man qutira li rizquhu falyunfik mimma atahullah. Siapa yang dibatasi rezekinya oleh Allah Ta'ala, maka infakkan itu kepada istrimu, tapi istri tidak boleh menuntut apa yang tidak dimiliki oleh suaminya. Nah, ya, kewajiban kita menuntut ilmu. Karena kalau kita mau pergi tidak punya ilmu, sasar kita. Mungkin ada GPS, tapi suatu saat kita disasarkan di sawah-sawah. Tapi kalau kita tahu jalurnya yang tepat, nah itu mudah. Jadi kita tidak akan kebingungan lagi. Tapi kalau pergi kita tidak tahu jalannya, mesti harus bertanya. Kadang-kadang yang kita tanya itu orang tidak paham, menyesatkan kita. Makanya orang pergi harus tahu ini tempatnya di mana. Apalagi ada GPS atau yang lain, atau tahu jalannya, kita minta petunjuk kepada orang tahu jalannya. Fas'alu ahla dzikri. Bertanya kepada orang punya ilmu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu itu tidak tahu. Jadi kita tidak boleh menetapkan diri kita awam. Kita harus menuntut ilmu. Bukankah kita makan? Tidak cukup kita berserah diri di rumah, mati kita kalau tidak bekerja. Makanya kita disuruh mencari infak, suruh mencari ilmu, dan suruh belajar supaya kita menjadi orang yang diterima oleh Allah Ta'ala amal kita. Itu kesimpulannya, tidak boleh orang awam kemudian ikut-ikutan pada orang yang tidak punya ilmu. Dan kita wajib belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib untuk setiap muslim, kecuali orang itu umpamanya dia sadar otaknya enggak sempurna. Ya, tidak beres otaknya. Ini perlu dibantu oleh keluarganya, didampingi oleh keluarga. Karena memang dia tidak mampu atau ketul bahasa Jawanya. Diajari ini tidak bisa, diajari tidak bisa, maka kita harus bersabar. Karena Allah Ta'ala menjadikan manusia berbeda-beda. Supaya orang cerdas bisa memberi peringatan, bisa mengajari orang yang lemah. Dan supaya orang lemah ini bisa meningkat ilmunya karena ada pelajaran dari orang punya ilmu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Baik, ikhwan, barangkali cukup sekian. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakannya, dan juga kita sampaikan pula kepada keluarga kita, karena tidak ada paling manfaat melainkan manfaatnya ilmu, terutama kalau kita sampaikan kepada keluarga kita semuanya, termasuk anak dan juga tetangga pula. Inilah faedahnya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.